Yeah, now we will be learning together speaking by using models ya. Kita belajar bareng tentang apa? Penggunaan modal dalam speaking ya. Speaking by using model ya. Modal itu apa, Sir? Duit bukan ya. Maksudnya modal itu kata kerja bantu yang menekankan makna kata kerja. Menekankan arti pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku atau subjek. Itu modal. Oke, atau langsung aja nggak usah makna bertele-tele ya. Ya contoh-contoh modal itu ya. Sering dengar teman-teman ya. Can, could, will, would, may, might, must, should. Ya, langsung yuk. Jadi ketika teman-teman itu ngomong, when you say something in English, or write them or write it as well, and we use model to speak and write, ya, in speaking or writing. Untuk ngomong pakai modal, itu polanya habis modal harus diikuti verb 1, harus verb 1. Ya, nggak ada I will doing, I will to do, nggak ada. I will do. Nggak ada I can doing, I can to do maksudnya ya. I can to tuh nggak ada I can to. Ya, harus verb 1 atau pakai jembatan kata be. Kalau predikatnya bukan pekerjaan. Tadi kalau pekerjaan bab 1 kan. Kalau bukan pekerjaan harus artinya ya misalkan di belakang modal itu diikuti kata sifat kuat, lemah, kurus, seksi, montok, menggairahkan kata sifat ya atau kata keterangan di sini, di sana, di stasiun, kata keterangan tempat maksudnya atau kata benda, sesuatu yang dibendakan, teman baikku, Pak polisi, misalkan itu ya. Itu pakai be, ada kata be, ada jembatan kata be ya. Nah, mudah tuh sekarang belajar yuk contoh. Can atau could. Makna dan fungsinya dulu itu untuk menunjukkan ability, kemampuan, dapat atau bisa. Contohnya, saya punya itu I can swim well. Aku dapat berenang dengan baik loh. Sekarang ya, can. Could itu berarti menunjukkan kemampuan dulu ya. Kalau dengan kalimat yang sama ya contoh spoken aja ya, saya nggak nulis di situ ya di materi yang saya siapkan ya. I could swim well when I was young. Dulu saya bisa berenang loh waktu masih muda. Sekarang mungkin sudah mengambang, nggak bisa berenang lagi. Contoh, gitu ya. Apa yang contoh pakai be kalau predikatnya bukan pekerjaan ya, misalkan you can be strong, bukan you can strong, nggak ada. You can be strong by joining bodybuilder program misalkan ya. Kamu bisa kuat loh ya. Kamu dapat menjadi kuat. You can be strong ikut program bodybuilder ya. Bina rangka ya. Bina raga maksudnya. Itu ya. Beres ya. Satu. Yang kedua sekarang will atau would. Ini kalau kita bahas future sudah ya, harusnya sudah nggak perlu tak jelaskan panjang-panjang ya. Sebagai modal juga dan sebagai tenses, bagian dari tense wajib paham, tenses wajib paham ini menunjukkan rencana. Kita artikan akan will ini ya. Sama pakai verb 1 atau kata be kalau bukan pekerjaan. She will kiss me tonight. Iya. Dia akan menciumku nanti malam. Kapan? Nanti malam. Makanya pakai will verb 1. Akan ya. She will kiss me tonight. Yeah. Nanti malam. Nanti malam kok menciumnya. Atau kalau pakai be, we will be there soon. Misalkan di telepon temannya, oke ya, we will be there soon. Ya, wait for us ya. Tunggu kita ya. Kita akan di sana kok segera ya. We will be there soon ya. There itu kata keterangan. Bisa ya? Yang ketiga, may or might. Number 3, may atau might. May atau might itu di sini kita artikan boleh untuk izin, tapi berdasarkan konteks may juga bisa diartikan mungkin, possibility, boleh, permission, mungkin, ability, possibility, ya, itu ya. Jadi bisa kita artikan
boleh, izin, dan mungkin. Ya, contoh, misalkan, oke, gurunya bilang, you may leave the class now. Itu izin. Ya, oke, kamu boleh meninggalkan kelas sekarang. Hati-hati. Ya, sesuaikan, berikan haknya ya. Artinya, kalau menyatakan izin itu memang harus pakai may. Izin atau kemungkinan ya. Permission atau possibility itu harus pakai may, adik-adik teman-teman ya. Berikan haknya artinya apa? Kalau kita biasanya terbolak-balik ya. Kita minta izin itu kadang-kadang pakai can ya. Can I go now? Itu nggak tepat, kurang pas. Karena porsinya can memang untuk menunjukkan kemampuan, bukan izin. Kadang kita paksakan, kita samakan maknanya dalam bahasa Indonesia. Can I go now? Ya. Can I do it now? Ya harusnya sesuai haknya. Kalau izin itu pakainya may. Ya, jadi may atau might untuk kemungkinan atau izin ya. Bisa mungkin juga. Misalkan saya ngomong, I might be sick yesterday. After playing in the rain misalkan ya. Aku mungkin bisa sakit loh kemarin itu setelah hujan-hujanan. Ya untungnya sih nggak sakit. Kan kemungkinan tuh I might be sick ya. Karena udah lewat ya, pakainya might be. Pakai be karena sick itu kata sifat. Oke, langsung next. Must atau had to. Must atau had to ini bisa bermakna 3 juga ya. Dia sebagai obligation, kewajiban, harus artinya. Bisa sebagai certainty, kepastian. Boleh kita artikan pasti, mas ini. Sama prohibition, larangan. Jadi kalau must not itu bukan tidak harus, tapi tidak boleh. Itu larangan. Contoh yuk. They must go now. Mereka harus pergi sekarang. Ya, itu kewajiban ya. Obligation. Mereka harus ya. You must do it now. Kamu harus melakukannya sekarang, harus mengerjakannya sekarang. Itu kewajiban ya, obligation. Sekarang contoh, misalkan larangan ya. You must not smoke here. Nah, itu must not diartikannya tidak boleh, bukan tidak harus ya. Sorry, you must not smoke here. Kamu tidak boleh merokok di sini. Jadi kalau sebagai modal in speaking and writing, must dan had to. Kalau lampu had to ya boleh pakai had to atau tetap must nggak apa-apa. Nggak ada bentuk lampunya mas. Digantikan had to malah boleh ya. Jadi must itu bisa kita artikan harus, kemudian pasti. You must be crazy by doing that. It's impossible. You must be crazy di sini artinya kamu pasti gila melakukan itu. Nggak mungkin loh ini ya. Atau larangan, kita artikan tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir number 5, should, ought to. Should atau ought to bisa digantikan ought to ya. Itu artinya sebaiknya, seharusnya ya, untuk memberikan suggestion, saran. Contoh, you should see the doctor now. Kamu seharusnya ke dokter sekarang. Subscribe ya, follow me ya. I will see you next time. Salam manfaat. Practice and always practice. Ya. See you. Assalamualaikum.